Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriko Bagus Wijayanto dengan nomor induk mahasiswa 2019 310324. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Ramadhani dengan NIM 2019 310462. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Aminatul Fauzia dengan NIM 2019 310481 dari kelompok 5. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Novami Ramadhani Mutahharoh dengan NIM 2019 310513. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Zalza Amalia dengan NIM 2019 310518. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rifana Ladiva Reviona dengan NIM 2019 310524. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dwi Diaja Arini dengan NIM 2019 310535. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Widya Kristianti Setiawan Putri dengan NIM 2019 310536. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Anissa Tamara Madina dengan NIM 2019 310540. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nadia Livia Alina dengan NIM 2019 310776. Mengalokasikan biaya departemen pendukung ke departemen operasi. Departemen pendukung atau pelayan memberikan pelayanan atau jasa yang membantu departemen internal lain di dalam perusahaan. Kemudian departemen operasi atau produksi secara langsung menambah nilai pada semua produk atau jasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode untuk mengalokasikan biaya departemen pendukung. Yang pertama, ada metode tarif tunggal, yaitu mengalokasikan biaya di masing-masing kelompok, biaya ke objek biaya dengan memakai tarif yang sama per unit dasar alokasi biaya. Dalam metode ini tidak dibedakan antara biaya tetap dengan biaya variabel. Yang kedua, metode tarif ganda, yaitu memisahkan biaya-biaya di dalam masing-masing kelompok biaya menjadi dua segmen, yaitu kelompok biaya variabel dan kelompok biaya hidup. Selanjutnya yang akan saya jelaskan pada slide timbal balik metode alokasi. Di sini terdapat dua metode. Yang pertama, metode tarif tunggal, dan yang kedua, metode tarif ganda. Yang pertama, saya jelaskan ada metode tarif tunggal atau yang juga disebut metode alokasi biaya dengan tarif tunggal, yaitu mengalokasikan biaya dalam setiap pool biaya ke objek biaya menggunakan tarif per unit yang sama. Selanjutnya, yang kedua, metode tarif ganda atau juga disebut metode alokasi biaya dengan tarif ganda, yaitu mengklasifikasikan biaya dalam setiap pool biaya menjadi dua pool, yaitu pool biaya variabel dan pool biaya tetap, di mana setiap pool ini menggunakan dasar alokasi yang berbeda. Dan ketika menggunakan metode tarif tunggal, manajer bisa mengalokasikan biaya departemen pendukung ke divisi operasi berdasarkan pada tarif yang dianggarkan atau tingkat biaya aktual yang sebenarnya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai dasar alokasi. Menurut kedua metode tadi, alokasi biaya pendukung dapat didasarkan pada salah satu dari ketiga skenario berikut ini. Yang pertama, tarif overhead yang dianggarkan dan jam yang dianggarkan. Yang kedua, tarif overhead yang dianggarkan dan jam aktual. Yang ketiga, tarif overhead aktual dan jam aktual. Pemilihan antara tarif aktual dan yang dianggarkan sudah diketahui pada awal periode, sedangkan yang aktual tidak akan diketahui. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode alokasi biaya pendukung pada departemen produksi.
Baik, yang pertama ada metode langsung. Metode langsung yaitu mengalokasikan biaya pendukung biaya pada departemen operasi. Tidak ada interaksi antara departemen pendukung sebelum alokasi. Yang kedua ada metode menurun, mengalokasikan biaya pendukung ke departemen pendukung yang lain pada departemen operasi yang memakai sebagian jasa yang dimiliki atau diberikan di antara semua departemen pendukung. Interaksi satu arah antara departemen pendukung sebelum terjadi alokasi. Ketiga ada metode resiprokal, mengalokasikan biaya departemen pendukung ke departemen operasi dengan mengakui sepenuhnya jasa yang diberikan antara semua departemen pendukung. Interaksi dan arah sepenuhnya antara departemen pendukung sebelum terjadi alokasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemilihan metode-metode resiprokal adalah yang paling teliti. Metode langsung atau metode menurun adalah yang mudah untuk dihitung dan dipahami. Untuk metode langsung ini lebih banyak digunakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu biaya umum. Biaya umum adalah biaya pengoperasian fasilitas, aktivitas atau objek biaya lainnya yang digunakan secara bersama-sama oleh dua pengguna atau lebih dengan biaya yang lebih murah dibandingkan biaya tersebut digunakan secara berpisah. Seperti pada contohnya, biaya upah yang dibayarkan kepada pekerja keamanan di suatu pabrik. Ini sebelum menggunakan biaya semua produk yang diproduksi di dalam suatu pabrik tersebut, dan manfaat keamanannya dapat dirasakan oleh semua produk, entah itu produk yang berkesinambungan ataupun tidak. Selanjutnya adalah metode alokasi biaya umum. Biaya umum atau biaya bersama atau common cost adalah biaya mengoperasikan suatu fasilitas, aktivitas atau objek biaya yang dibagi oleh dua atau lebih pengguna. Biaya bersama lebih rendah ketimbang biaya individual bagi setiap pengguna. Dalam metode alokasi biaya umum terdapat dua metode yang digunakan. Yang pertama adalah metode alokasi biaya setahun, yaitu menggunakan informasi yang terkait dengan setiap pengguna objek biaya sebagai entitas terpisah untuk menentukan bentuk alokasi biaya. Yang kedua adalah metode alokasi biaya inkremental. Dalam metode biaya inkremental, meletakkan peringkat setiap pengguna objek biaya mulai dari pengguna yang paling bertanggung jawab terhadap biaya bersama, dan kemudian menggunakan peringkat ini untuk mengalokasikan biaya di antara para pengguna tersebut. Pengguna objek yang menempati peringkat pertama disebut sebagai pengguna utama dan menerima alokasi biaya sebesar biaya pengguna utama sebagai pengguna stand-alone. Pengguna yang menempati peringkat kedua disebut pengguna inkremental pertama dan menerima alokasi biaya tambahan yang berasal dari dua pengguna, bukan hanya dari pengguna utama. Pengguna yang meningkati peringkat ketiga disebut pengguna inkremental kedua dan menerima alokasi biaya tambahan yang berasal dari tiga pengguna, bukan dari dua pengguna, dan begitu seterusnya. Menjelaskan tentang alokasi biaya dan kontrak. Pemerintah Amerika Serikat mengganti biaya sebagian besar kontraktor dengan dua cara. Yang pertama, kontraktor dibayar dengan harga tertentu tanpa analisis data biaya kontrak yang sebenarnya. Cara ini digunakan saat ada penawaran kompetitif, saat persaingan harga memadai, dan saat ada katalog untuk barang yang dijual dalam jumlah besar kepada masyarakat umum. Cara yang kedua yaitu kontraktor dibayar berdasarkan
Baik, di sini saya akan menjelaskan slide ke-19, yaitu alokasi pendapatan dan produk yang dibundel. Alokasi pendapatan terjadi jika pendapatan dikaitkan dengan objek pendapatan tertentu, tetapi tidak dapat dilacak hingga padanya secara ekonomis objek pendapatan segala sesuatu di mana diperlukan pengukuran pendapatan yang terpisah. Produk yang dibundel sebuah paket yang terdiri dari 2 atau lebih produk atau jasa yang dijual dengan satu harga tunggal tetapi komponen individual. Dalam bundel itu juga dapat dijual sebagai komoditas terpisah dengan harganya tersendiri. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode alokasi pendapatan. Metode alokasi pendapatan sendiri yaitu ada 3, yaitu metode alokasi pendapatan stand alone, metode alokasi pendapatan inkremental, dan metode alokasi pendapatan lainnya. Metode alokasi pendapatan stand alone sendiri yaitu menggunakan informasi tentang produk tertentu dalam bungkusan atau bundel sebagai bobot untuk mengalokasikan pendapatan tersebut ke setiap produk. Itu 3 jenis bobot untuk menggunakan stand alone, yaitu harga jual, biaya per unit, dan unit fisik. Yang kedua, saya akan menjelaskan metode alokasi pendapatan inkremental. Metode alokasi pendapatan inkremental yaitu metode memeringkatkan setiap produk dalam satu paket atau bundel sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh manajemen, seperti produk dalam satu bundel dengan penjualan yang banyak, dan kemudian menggunakan peringkat ini untuk mengalokasikan pendapatan gabungan ke masing-masing produk. Yang ketiga, metode alokasi pendapatan lainnya. Metode alokasi pendapatan lainnya yaitu pertimbangan manajemen yang secara eksplisit tidak didasarkan pada rumus tertentu, merupakan metode alokasi lainnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan